Hukum salat berjamaah bagi wanita. Hukumnya adalah dianjurkan salat berjamaah di rumah masing-masing. Ya, sebagaimana dalam hadis bahwa Ummu Salamah menjadi imam. Kalau tidak salah Aisyah juga menjadi imam. Ya. Kemudian juga diantaranya ada hadis tentang Ummu Waraqah, Nabi SAW menyuruh di rumahnya dikerjakan salat berjamaah di rumahnya dan ada muadzin laki-laki mengumandangkan azan kemudian dia salat. Jadi dianjurkan salat berjamaah di rumah masing-masing. Ya ini lebih baik. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ada misalnya anak perempuan atau ada pembantu, kalau bisa salat berjamaah di rumah lebih bagus ya. Salat berjamaah di rumah lebih baik. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wa buyutuhunna khairun lahun. Kata Nabi SAW, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Lebih baik bagi mereka. Tidak usah keluar rumah ya. Dan terlalu banyak dalil umum, dalil menunjukkan asalnya wanita lebih baik di rumah. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan wanita lebih baik di rumah. Seperti firman Allah, qarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah kalian. Kemudian juga salat lebih baik di rumah. Bahkan salat semakin tempat yang semakin tidak terlihat semakin baik ya. Dan yang lainnya ya. Masalah berikutnya, namun boleh sholat di masjid. Boleh wanita sholat di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Dengan syarat yang pertama ya harus minta izin suami. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kenapa? Karena keberadaan istri di rumah itu hak suami. Karena di antara hak suami adalah istri nongkrong di rumah maksudnya, menetap di rumah, tidak keluar-keluar. Sehingga secara umum, wanita kalau mau keluar rumah harus minta izin kepada suaminya. Suaminya yang kerja cari nafkah, dia tugasnya di rumah, nunggu suami kapan datang siap melayani suami. Ketika kalau dia mau keluar rumah dia harus minta izin keluar untuk apa? Termasuk di antaranya tatkala hendak salat ya. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW la tamna'u ima Allah masajid Allah. Buyutuhunna khairan lahunna. Kata Nabi SAW, jangan kalian melarang para wanita ke masjid. Jangan melarang para wanita ke masjid. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi para suami kalau istri-istrinya minta izin untuk ke masjid, maka hendaknya mereka izinkan, jangan dilarang. Tetapi intinya wanita harus minta izin. Dan kalau suaminya tahu dia ke masjid dan suaminya tidak melarang, itu adalah secara umum adalah izin ya. Izin pernah sekali, izin kedua kali, selanjutnya setiap ke masjid suami tidak melarang, berarti itu tidak jadi masalah ya. Berarti sudah diizinkan ya. Jadi pertama harus minta izin. Yang kedua, adab ke masjid harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh pakai minyak wangi. Nabi mengatakan hunna tafilat, maka hendaknya mereka ketika keluar rumah harus tidak pakai minyak wangi karena khawatir melewati rombongan lelaki. Akhirnya kita tahu Rasulullah melarang ya. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu min harihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai parfum kemudian melewati rombongan laki agar mereka bisa mencium aromanya, maka dia wanita pezina. Tidak boleh seorang wanita berhias untuk selain suaminya. Ya, tidak boleh pakai minyak wangi, kemudian tidak boleh berhias, tidak boleh ya. Kemudian untuk wanita yang terkenal cantik, ya, zatu hay'ah, kalau para ulama Syafi'iyah mengatakan demikian, untuk wanita yang spesial cantiknya ya. Semua wanita cantik insya Allah, tapi ada yang spesial cantiknya, ya. Maka jangan ke masjid kecuali bercadar, karena dia akan terlihat oleh para lelaki ya. Sehingga akhirnya para lelaki jamaah lelaki kurang konsen untuk beribadah karena ada wanita cantik ini ya. Maka ini harus diperhatikan. Kita datang ke masjid bukan untuk menggoda para lelaki, untuk beribadah kepada Allah. Maka adab-adab harus
dijaga, adab-adab harus dijaga. Kalau dahulu para sahabiat mereka ikut ke masjid dan banyak dalil bahwasanya para sahabiat mereka ke masjid seperti bahwasanya para wanita salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ibu-ibu salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis Rasulullah SAW pernah salat ingin panjangkan salat atau fasami'tu buka as-sabi. Tiba-tiba Nabi mendengar tangisan anak-anak, maka Nabi pun mempersegera salatnya karena rahmatan bi ummihi, kasihan sama ibunya, anaknya lagi nangis. Jadi intinya para wanita boleh ke masjid. Cuma adab-adab dijaga. Adab-adab dijaga ketika pergi ke masjid. Jangan sampai menimbulkan fitnah ya. Apalagi wanita yang cantik hendaknya pakai cadar, jangan sampai wajah yang cantik tersebut hanya menambah dosa baginya jika dia berhias dan dia tampakkan kepada para laki-laki, membuat para laki tergiur dengan kecantikan wajahnya, mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Tetapi di rumah lebih baik ya, perhatikan ya. Saya ingatkan di rumah tetap lebih baik. Bahkan ulama mengatakan ya, wanita di rumah pun dapat 27 derajat. Tidak harus ke masjid. Tapi terkadang sebagian orang ingin ke masjid, mungkin ingin sholat tarawih, ingin mendengarkan lantunan imam, dia lebih khusyuk, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting jaga adab. Dan kalau dia ke masjid maka berlaku apa yang berlaku bagi para lelaki. Tentang langkah kaki, dosa-dosa semua diampuni. Berlaku semuanya. Sebagaimana hukum asal laki-laki sama perempuan sama. Tapi bagaimanapun di rumah lebih baik. Ya. Seandainya dia pergi ke masjid, pahalanya sekian, dosanya dihapuskan sekian, derajatnya diangkat. Dia di rumah lebih baik daripada itu semua. Kenapa yang bilang demikian? Nabi SAW. Saya para ulama mengatakan seorang wanita yang tinggal di kota Madinah, dia sholat di rumah lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Seorang wanita yang tinggal di kota Madinah, di situ ada Masjid Nabawi. Kalau dia sholat di rumah, niatkan karena Allah, karena ingin melakukan kegiatan di rumah, melayani suami, mengurusi anak-anak, dia sholat di rumah lebih afdal daripada kalau dia sholat di Masjid Nabawi. Apalagi kalau cuma di Tangerang, cuma di BSD, cuma di Jakarta, ya. Di Madinah saja dia sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di Masjid Nabawi, ya. Karena konteks-konteks hadis ini Nabi berbicara ketika Nabi SAW sedang di Madinah. Dia mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang wanita ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka kalau mereka sholat di rumah, ya.